Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Winatari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah menurut syariah Islam. Akidah dalam istilah Islam yaitu beriman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-adku yang berarti ikatan. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan, kewajiban, bertauhid, dan ketaatannya. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah suatu yang dibangun di atasnya. Ada beberapa pembagian istilah dalam akidah, yakni diantaranya yang pertama, iman, yang berarti sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan segala perbuatannya. Yang kedua, tauhid, yakni mengesahkan Allah. Yang ketiga, usuluddin, yakni pokok-pokok agama. Dan yang keempat, fikih akbar, yaitu fikih besar. Akidah Islamiyah juga dapat diartikan sebagai beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Adapun pembagian akidah tauhid, walaupun masalah qada dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat muslim, tetapi Allah telah membukakan hati para hambanya yang beriman, yaitu para salaf solih yang senantiasa jalan di kebenaran Allah. Menurut mereka, qada dan qadar adalah termasuk rubiah Allah atas makhluknya. Maka dari itu, masalah tersebut masuk ke dalam salah satu macam tauhid di antaranya. Yang pertama, tauhid al-uluhiyah, yang berarti beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tauhid ar-rububiyah, yang berarti meyakini dan mengimani bahwa Allah Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, yang berarti mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan zat asma maupun sifat Allah. Orang yang beriman seharusnya menyadari bahwa dalam berperilaku senantiasa dihadapkan kepada keuntungan atau kerugian secara lahir dan batin yang berakibatkan halariah dan batiniah. Maka setiap orang yang beriman adalah orang yang memiliki komitmen dan tekad yang bulat untuk memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menetapkan sungguh beruntung orang-orang yang beriman dan berakhlak. Kemudian ada beberapa fungsi dari akidah. Sesuai dengan fungsinya sebagai dasar agama, maka keberadaan akidah Islam sangat menentukan bagi seseorang muslim.
sebab dalam perilaku dan aktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh akidah. Fungsi yang pertama yaitu merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Semakin tinggi ilmu akidahnya, semakin tinggi pula derajatnya. Yang kedua, akidah dalam Islam berfungsi untuk membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan yang keempat, akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim. Setiap pemeluk suatu agama memiliki suatu akidah yang berbeda. Namun keberadaan akidah hanya ada dalam Islam, karena dia bersumber dari Zat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga karenanya tidak ada perbedaan antara akidah yang dibawa oleh para nabi dari masa ke masa. Adapun akidah yang batil mencakup semua akidah yang bertentangan dengan wahyu, yaitu akidah yang hanya bersumber dari akal manusia atau berasal dari wahyu namun dirubah diselewengkan. Seperti akidahnya orang Yahudi, yaitu bahwa Uzair adalah anak Allah, atau akidah orang Nasrani bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Dalam definisi syar'i, akidah dalam agama Islam bermakna bermasalah ilmiah yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang wajib setiap muslim untuk meyakininya sebagai kebenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Meskipun akidah dalam hal ini merupakan istilah baru yang tidak dikenal dalam Al-Quran maupun Sunnah, namun para ulama menggunakan istilah ini yang menunjukkan kebolehan penggunaan istilah ini. Di antara para ulama yang menggunakan istilah ini adalah Imam Al-Laika dalam kitabnya, yaitu kitab Syahrul Ukhlul Iqtad Ahlu Sunnah wal Jannah. Yang kedua yaitu Imam As-Sobu dalam kitabnya, yaitu Aqidah Sholab Ashabul Hadis. Kemudian ada beberapa istilah yang bermakna sebagai akidah, yaitu yang pertama Al-Fiqhul Akbar. Pada awal kemunculannya, kata fikih dimaksudkan kepada ilmu tentang agama Islam secara umum dan terkhusus ilmu berkenaan dengan akhirat, masalah hati, penghancur amal, dan sebagainya. Sehingga karenanya ilmu fikih di masa terdahulu mencakup ilmu agama yang baik. Yang kedua yaitu al-iman. Iman secara bahasa artinya at-tasdik atau pembenaran. Adapun secara istilah syar'i, iman adalah pembenaran dan penetapan serta ketundukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu. Dan para ulama sepakat bahwa iman mencakup perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perbuatan lisan. Jadi, begitu pentingnya kajian akidah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian penjelasan akidah menurut Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.